Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast dari Ide ke Aksi Membangun Kreativitas dan Proaktivitas. Saya Elvira Putriarini akan membantu percakapan pada hari ini. Kita akan membahas bagaimana mengubah ide menjadi tindakan kreatif dan proaktif di tempat kerja. Bersama saya ada 3 tamu spesial. Dari samping kiri saya, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Ramanisa, biasa dipanggil Aisyah. Nama saya Nadia Ramadhani, saya biasa dipanggil Nadia. Nama saya Amanda Safia, biasa dipanggil Amanda. Nah, karena saya udah tahu nama panggilan kalian, coba saya mau ngafal dulu ya. Ini Aisyah, ini Nadia, ini Amanda. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, tadi kan kita ngebahas kreativitas dan proaktif. Di sini saya akan menjelaskan apa sih kreativitas dan proaktif itu. Jadi, kreativitas kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan cara menggabungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikan sesuatu hal yang baru. Sedangkan proaktif adalah sebuah sikap seorang individu yang secara aktif dapat mengambil tindakan tegas dan melakukan berbagai cara agar mencapai tujuan yang diinginkannya. Baik, mari kita mulai. Pertama-tama, bagaimana menurut kalian cara terbaik untuk mengubah ide menjadi tindakan di tempat kerja? Saya izin jawab ya. Kalau menurut saya pribadi, cara biar kita bisa merealisasikan ide itu, kita pertama-tama langkah yang harus kita lakukan itu, kita pahamin dulu apa tujuan yang ingin kita capai dari ide tersebut. Nah, selanjutnya kita susun nih strategi atau rencana kita untuk menjalankan ide tersebut. Misalnya nih, saya punya ide untuk mengembangkan suatu produk baru. Nah, selanjutnya saya mulai menyusun rencana apa aja sih yang harus saya lakukan biar saya bisa merealisasikan rencana tersebut. Misalnya saya melakukan riset pasar, atau saya membuat desain prototipe, atau saya melakukan pengujian produk saya tersebut. Gitu menurut saya. Bagaimana tanggapan menurut Amanda? Saya setuju dengan Nadia bahwa sangat penting, yaitu di mana tuh melibatkan tim dalam suatu proses perencanaan dan pelaksanaan, mendengarkan beragam pendapat yang dimana kita bisa menemukan sudut pandang lengkap dan meningkatkan kreativitas tim. Kalau saya sih setuju ya, karena saya sepakat dengan kalian semua. Karena selain merencanakan perencanaan, kita juga harus mempertimbangkan faktor proaktivitasnya. Seperti kita tuh nggak harus nunggu instruksi dari atasan dulu loh. Jadi kayak kita tuh harus mengedepankan inisiatif untuk menyelesaikan atau mengerjakan pekerjaan kita. Jadi tanpa harus disuruh atau diperintah dulu. Jadi kesimpulannya, inisiatif dari seorang karyawan atau pekerja itu sangat penting karena bisa membangun image kita di kantor tuh lebih bagus dari yang lain. Nah, selanjutnya ini, sekarang bagaimana cara kita meningkatkan kreativitas dan proaktivitas di antara tim atau rekan kerja? Bisa dimulai dari Nadia. Baik, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, hal yang menurut saya paling penting, salah satu hal yang sangat penting untuk mengasah kreativitas dan proaktivitas kita itu lingkungan. Jadi misalnya di lingkungan kerja itu bisa dikasih space nih untuk brainstorming, atau bisa juga bukan bisa juga sih, tapi kita semua harus mengapresiasi ide-ide baru gitu. Karena itu yang bisa memacu kreativitas dan proaktivitas karyawan. Dan penting juga buat melakukan kolaborasi dengan tim begitu. Silakan Amanda. Benar, lingkungan yang inklusif dan mendukung meningkatkan kreativitas dan juga proaktivitas. Nah, memberikan otonomi kepada karyawan yang dimana tuh mengambil keputusan dalam sebuah tugas-tugasnya mereka yang memberikan inovasi dan juga inisiatif. Saya setuju. Selain itu, pentingnya juga melakukan adanya umpan balik atau pemberian penghargaan kepada setiap individu atas pekerjaan yang telah dilakukan, karena itu dapat mendorong inovatif dan
agar karyawan itu menjadi lebih aktif lagi ke depannya. Wow, pendapat yang sangat-sangat bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, terima kasih kepada Aisyah, Nadia, dan Amanda atas wawasan dan pengalaman yang diberikan kepada kita semua. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan inspirasi kepada para pendengar tentang bagaimana mengubah ide menjadi tindakan kreatif dan proaktif di tempat kerja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Terima kasih.